e-learning ya. Jadi materi nanti bisa kalian baca-baca lagi di e-learning terkait dengan materi di pertemuan kelima ini. Yang nanti akan saya sampaikan ini kali ini akan saya coba untuk melaksanakan atau melakukan praktek langsung secara namanya to the point langsung aja, bagaimana cara pembuatannya ataupun pelaksanaannya dalam membuat jurnal artikel ilmiah. Oke. Di sini itu sudah ada ya materinya. Hari ini adalah membuat praktek untuk membuat artikel jurnalnya. Dan nanti untuk template ataupun artikelnya ataupun template jurnal yang akan kita buat, kita sesuaikan yang ada di jurnal STTKD ya. Karena nanti ya ujung-ujungnya nanti kalian juga akan melakukan publikasi sebelum melaksanakan ujian tugas akhir ya atau skripsi. Nah, ini langkah pertamanya, silakan mengunjungi untuk websitenya Jurnal STTKD khususnya untuk teknika. Sini saya coba kunjungi dulu ya. Di sini juga bisa klik ya. Kalian bisa klik ini. Nah, jadi langsung apa namanya ini? Langsung terhubung ke Jurnal Teknika STTKD ya, khususnya untuk teknik. Nah, di sini kalau kalian sudah membuat akunnya belum ya? Itu akun apa ya, Pak? Akun untuk mengupload submit jurnal. Nanti di sebelum kalian apa namanya sidang itu diwajibkan sudah publikasi artikel ilmiah. Di sini kalian harus upload maaf, harus mendaftarkan diri terkait dengan akunnya ini. Jadi ada caranya ya. Di sini kalian tinggal apa namanya ini? Mengikuti cara-caranya terkait dengan pendaftaran akun di jurnal STTKD. Ini ada caranya, nanti bisa kalian coba baca ya. Nah, sini ada masuk ke jurnal STTKD, kemudian register, kemudian ini nanti profilnya kalian isi nama kalian, affiliationnya di STTKD, country Indonesia, email. Nah, email yang kalian gunakan itu boleh menggunakan email STTKD atau email pribadi, monggo yang bisa kalian pakai pokoknya. Kalau saya sudah login, misalkan ini ya, saya kembali lagi. Ini saya coba login. Ini kan ada register, ada login. Nanti silakan kalau kalian belum punya akun, register, klik register. Nah, ini dimasukkan nama kalian, nama family, nama belakang ya. Ini STKD, ini Indonesia, emailnya email kalian, dan username yang kalian hendaki. Artinya nanti untuk login itu pakai username dan passwordnya. Passwordnya apa? Kalian pakai password yang kalian pahami ataupun yang mudah. Jadi kalau misalkan nanti lupa password itu gampang. Ini klik, 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 kemudian register. Karena ini saya sudah upload ya, makanya saya langsung login saja. Jadi kalau login tinggal masukkan username yang kalian buat tadi sama password dan login. Ya, kurang lebih tampilannya nanti akan seperti ini. Kalau misalkan kalian ingin melakukan submit ya, nanti tinggal new submit. Ya. Klik new ini. Nah, tinggal pilih. Karena ini saya kan sudah punya ya. Ini yang pernah saya publikasikan ini. Nah, ini yang pernah saya publikasi di jurnal STKD ya. Ini bisa saya cek nih, mana tadi?
nama saya Lukman. Nah, ini artikel yang kemarin saya masukkan di jurnal STKD. Jadi nanti kalau kalian melakukan submit di sini nanti akan muncul ya judul penelitian kalian, ada nama kalian beserta nanti kalau karena penelitiannya di STKD nanti untuk ada 3 penulis ya. Penulis pertama ada dosen pembimbing pertama sama dosen pembimbing kedua. Jadi ada 3 penulis. Kalau di sini ada 2 penulis, saya dan Pak Irwan. Oke. Nah, nanti silakan kalian coba buat akunnya. Nah, yang paling penting nanti untuk kita submit itu harus klik ini. Ini adalah template untuk dokumennya. Template dokumennya tinggal diklik nanti akan muncul untuk ini ada beberapa formatnya. Ini adalah ketentuan-ketentuan yang nantinya harus kalian kalian pahami terkait pedoman penulisannya. Jadi nanti kalian ini download, ini kan saya sudah mendownload ya, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Ini sudah hasil downloadan saya. Muncul ada ini. Ini. Nah, ini sudah saya download. Di sini, nah ini untuk stylenya ada petunjuknya. Petunjuknya untuk file format penulisannya ini tinggal pakai, dan untuk halamannya itu maksimum 15 halaman dan minimal itu 5 halaman. Nanti untuk ini template-nya itu ada di paling bawah. Ini pedoman-pedoman yang di atasnya ya. Ada pedoman. Nah, ini yang utamanya. Nah, yang paling utama untuk membuat artikel ilmiah. Di sini itu kalian sudah disiapkan template. Artinya kalian tinggal isi konten yang kalian buat atau penelitian yang kalian buat di template ini. Artinya kalau misalkan kalian sudah punya judul, langsung saja judulnya ini diganti ya. Diganti, dan untuk posisinya ataupun modelnya ini membentuk piramida terbalik. Kalau misalkan judulnya banyak ya, nanti untuk model penulisannya itu seperti piramida terbalik ya. Jadi istilahnya itu seperti ini. Ini ya, terus ini. Nah, kayak gitu ya. Dan di sini ada penulis ya. Ada penulis 1, penulis 2, ada penulis ketiga. Nah, penulis pertama itu adalah nama kalian. Nama kalian. Yang kedua dan ketiga ini merupakan dosen. Dosen kalian. Ada dosen pembimbingnya. Dosen pembimbingnya siapa? Nah, dalam penulisan untuk penulis ini, penulisan untuk nama penulis ini tidak boleh menggunakan gelar. Jadi tidak pakai gelar. Semisal nama saya kan Muhammad Lukman Bukhari STMT. Berarti yang ditulis itu hanya namanya saja. Jadi gelarnya itu tidak ditulis. Kemudian di sini di bawahnya disertai dengan
institusinya atau afiliasinya. Berarti kalau misalkan ini ya, siapa ini? Kita langsung contohkan saja ya, nama penulisnya ini. Penulis pertama siapa? Agung Suryo Bawono. Ini ya. Iya, Pak. Penulis kedua, dosen pembimbingnya siapa? Dosen pembimbing 1 Bu Indres, Pak. Ya, Indres Wari Indres Suroso, Pak. Wari Suroso. Pembimbing kedua, Dosen pembimbing 2 Bu Novi. Noviana siapa lupa saya. Ya, Noviana Utami SCSE kalau enggak ya apa nah ya, itu Pak. ya. Lupa, Pak. Jadi nanti hanya ditulis nama penulisnya tanpa nama gelar. Ya. Terus semisal Pak, itu ada yang ngebantu dalam proses penelitian ya Pak. Hmm? Itu ditulis nggak? Kan saya ada teman satu, Ah, namanya Arni Pak. Arni, Ikut ditulis nggak? boleh? Nanti untuk asalkan nanti di mana kamu kalau misalkan ini untuk kontribusinya di Arni ini banyak ya. Iya Artinya Pak. penelitiannya ini mungkin si Arni juga membutuhkan publikasi. Artinya berarti misalkan penelitian kalian itu dalam satu lingkup atau topik yang sama, nanti kalian bisa join. Artinya satu artikel ini kalian buat untuk dua dua satu topik tapi untuk dua dua orang ya, dua orang peneliti. Iya Pak. Jadi nanti bisa kalian tambahkan. Berarti penulis keempat siapa? Keempat Arni ya. Iya Pak. Nah, ini di gini. Ini dosennya sama? Dosennya sama, Hah? pengujinya juga sama Pak. Sama-sama semua. Cuma Sama. material yang diuji beda, tapi Oh, sama-sama komposit. ya artinya nanti ini untuk si Arni penulis keempat ya. Penulis keempat karena ini tugasnya dia untuk membantu penelitian kamu seperti itu ya. Baik Pak. Izin bertanya Pak, Hmm? itu masing-masing dosen pembimbing untuk upload jurnalnya itu tidak harus di STKD ya Pak? Enggak. Soalnya saya itu disarankan untuk di luar kampus sih Pak. Oh gitu ya, kalau misalkan disarankan Iya Pak. oleh di dosen di luar kampus malah bagus tuh. Baik Pak. Nanti biasanya kalau dosen berkehendak seperti itu misalkan di luar kampus dan itu berbayar, mungkin nanti bisa dibantu sama dosennya untuk masalah biaya. Yang penting konten, artikel dan lain sebagainya kalian yang membuat. Iya Pak. Nggak apa-apa. Jadi ini materi yang saya sampaikan ini itu hanya sebagai pemahaman kalian dalam caranya membuat jurnal. Artinya nanti kalau misalkan kalian menggunakan melakukan submit di artikel atau jurnal di luar STKD, jadi nanti silahkan kalian perhatikan format ataupun pedoman penulisan yang diberikan oleh publisher di luar kampus. Ya, itu yang paling penting pastinya. Walaupun isi kontennya itu sama. Jadi artinya misalkan kalian sudah membuat artikel ini sekian-sekian sudah jadi. Nah, tidak apa-apa. Nanti ketika kita berkeinginan untuk upload jurnal ke luar STKD dan ketika kita lihat template yang template yang ditentukan oleh luar STKD misalkan di mana ini? UGM ya, paling JNTT. Nah, ini saya contohkan di UGM yang JNTT. Nah, di sini ada template artikelnya ya. Coba kita download template
Loh, mana tadi? Kok hilang? Tuh, enggak ada. Enggak muncul. Ntar saya bukakan ini untuk template-nya yang ada di mana ini? Nah, seperti ini ya. Jadi di sini sudah disiapkan template yang sama tapi modelnya atau bentuknya itu berbeda. Ya, jadi nanti tinggal kalian masukkan di sini judul kalian itu apa, dan ini ada first author. Jadi nama penulis pertama berarti kalian, kemudian penulis kedua siapa, dosennya, ketiga siapa, dosen kedua, dan mungkin teman-teman yang lainnya kalau ingin bergabung seperti itu. Abstrak. Nah, kalau ini pakainya bahasa Inggris ya. Jadi setiap publisher itu masing-masing berbeda tergantung dari apa namanya format yang mereka pakai. Yang pastinya kalian harus mengikuti apa istilahnya format yang mereka tentukan. Kalau kalian tidak menggunakan ataupun tidak sesuai dengan format yang mereka tentukan, artinya sebagus apapun isi konten jurnal kalian itu tidak akan diterima. Ya, itu yang paling pokok, yang paling penting itu. Ya. Oke, kembali Tanya lagi. Pak, Ya, gimana? itu untuk abstraknya ada minimal berapa kata atau tidak ya Pak? Ada Untuk abstrak. maksimal. Kalau di STTKD itu maksimal 300. Terus tadi ya kalau contohnya di JNTT di UGM itu, nah ini ya ada 250 sampai 300 kata. Nah, jadi di abstrak itu bisa kalian cek, kalian blok di Word ini. Nah, ini totalnya ada 76 kata. Jadi pastikan untuk total kata yang ada di abstrak itu sesuai dengan ketentuannya mereka atau publishernya. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kita kembali lagi tadi. Ini di bawah nama biasanya itu mencantumkan instansinya. Instansinya di mana? Misalkan prodinya Teknik Dirgantara STKD. Nah, kalau misalkan ini Bu Indris, Bu Indris kan ini dosen STKD tapi di aeronautika. Berarti ini saya rubah. Duh, mana ini? Ini aeronautika STKD. Bu Novi juga dosen aeronautika, berarti saya masukkan di sini. Oke, seperti itu. Berarti angka 1 ini Agung itu kan prodinya TD, Teknik Dirgantara, tapi untuk dosennya dosen aeronautika. Berarti penulisannya 1 untuk nama penulis 1, 2, 3 ini untuk nama penulis 2 dan 3,
atau afiliatornya. Terus ini 4 Arni, berarti ini sama, taruh sini. Aduh, 4. Nah, seperti ini ya. Jadi 1 dan 4 itu teknik dirgantara, 2, 3 ini aeronautika. Jadi arti dari penomoran angka ini adalah untuk membantu penulisan ini. Ini untuk instansinya. Oke, lanjut kita langsung masuk ke abstrak. Tadi kalau di STTKD itu maksimal kata yang diperbolehkan adalah 300 kata. Terus yang pastinya kalau isian abstrak itu ya mengandung namanya uraian singkat dari topik permasalahan yang diteliti itu apa, kemudian tujuan yang dipakai itu apa, ini masalah, tujuannya, kemudian metode yang dipakai, dan hasil penelitiannya itu berupa apa. Misalkan hasilnya itu menampilkan persentase dari keberhasilan sekian persen menggunakan metode ini, ataupun dengan perbandingan dua metode didapatkan perhitungan yang valid dengan akurasi berapa persentasenya, seperti itu. Kurang lebih ada 4 pokok ya terkait dengan latar belakang masalahnya itu apa di penelitian, kemudian tujuan kalian dalam melakukan penelitian itu apa, kemudian ada metode dan hasil penelitiannya. Ini sudah saya terangkan ya di pertemuan sebelumnya terkait dengan abstrak, itu harus wajib kalian penuhi supaya nanti ketika mengupload ataupun mensubmit artikel itu si reviewer itu nanti akan membaca abstraknya apakah sudah memenuhi atau belum. Jadi poin-poin itu sudah terpenuhi atau belum. Karena kalau tidak terpenuhi nanti otomatis akan menjadi catatan si reviewer dan nanti akan dibaca keseluruhan datanya dari abstrak terus pendahuluan sampai hasil. Kalau misalkan ada banyak permasalahan atau banyak konten yang masih kurang bagus atau kurang sesuai dengan format yang ditentukan, ya nantinya akan dikembalikan lagi oleh reviewer kepada kita sebagai penulis untuk melakukan revisi. Tergantung dari revisiannya ya, apakah revisinya itu revisi minor atau revisi mayor. Minor itu sedikit ya. Kalau mayor itu banyak. Banyak. Ini sedikit. Kalau banyak biasanya nanti kalau misalkan yang ke jurnal ataupun artikel yang reputasinya tinggi, itu biasanya kalau revisinya banyak akan langsung ditolak ya. Tolak. Jadi artikel yang kita submit itu nanti akan ditolak. Biasanya kalau revisi mayor itu yang pertama adalah templatenya tidak sesuai, kemudian kontennya kurang jelas, terus apalagi ya, kalau basis dari pengalaman yang pernah saya dapatkan itu dari template kontennya kurang jelas, kemudian antara latar belakang permasalahan dengan tujuan, latar belakang masalah dan tujuannya tidak sinkron. Nah, itu nanti juga akan dipermasalahkan. Jadi
harus kalian perhatikan betul-betul ya kalau misalkan untuk melakukan publikasi seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Terus di abstrak itu ada yang namanya kata kunci. Kata kunci. Kata kunci adalah yang pernah saya utarakan di pertemuan sebelumnya, yaitu mengandung dari isiannya penelitian kalian itu tentang apa. Keywordnya atau kunci dari penelitian kalian itu apa. Kalau misalkan komposit ya berarti pasti ada kata kunci komposit. Kemudian komposit untuk apa? Komposit misalkan untuk aluminium ataupun dengan campuran resin ataupun yang lainnya. Nah, seperti itu. Dan ini untuk abstrak ada dua. Kalau misalkan di STKD itu ada dua, antara abstrak Indonesia dan abstrak Inggris. Jadi ada dua. Kalau misalkan di bahasa Inggris, pastikan yang pertama adalah grammarnya. Grammar. Jadi grammar itu adalah ejaan yang baku. Artinya sesuai dengan SPOK. Subjek, project, predikat ya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Ya, itu harus mencakup seperti itu. Supaya paling gampangnya itu kalian jangan asal copy paste ke translate Google, terus di copy hasil Google-nya kita pastekan di sini. Nanti kalau misalkan bagi reviewer yang bahasa Inggrisnya itu bagus, biasanya nanti ini akan menjadi kosakata yang apa ya namanya itu kurang baku, ataupun nanti misalkan ini menggunakan kata-kata yang umum. Jadi ketika nanti dicek plagiarisme itu menjadi persentase plagiasinya itu menjadi tinggi. Artinya nanti itu juga menjadi patokan utama artikel kita akan ditolak. Ya. Persentase plagiasi. Plagiasi itu plagiat ya. Plagiat itu mencontoh atau mencontek kata-kata penelitian seseorang menjadi penelitian kita. Seperti itu. Oke, terus di pendahuluan, nah di sini kalau di template-nya STTKD itu ada yang namanya pendahuluan. Ini pendahuluan berisikan dari latar belakang, terus latar belakang ya, kok enggak bisa ini. Terus rumusan masalahnya apa, tujuan apa, terus gambaran, metode gambarannya itu seperti apa. Paling pokoknya itu yang penting menjelaskan latar belakangnya, kemudian permasalahannya apa, terus tujuan yang dilakukan itu apa. Tujuannya, yang paling penting tujuannya. Bisa saja nanti untuk metode itu menambahkan yang namanya penelitian terdahulu supaya menjelaskan terkait dengan pokok permasalahan yang kita pakai di dalam penelitian. Itu nanti apa? Itu ditunjang dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang ada di sebelumnya ya, sebelum kita melakukan penelitian ini pastinya kan ada rujukan-rujukan kita dalam melakukan penelitian. Nah, itu yang kita cantumkan di pendahuluan yang menjadi pokok. Jadi penelitian rujukan yang utama, bukan penelitian rujukan yang sebagai pendukung. Jurnal utama kita itu jurnal apa, jurnal siapa, itu yang kita cantumkan sebagai atau citasi yang ada di pendahuluan. Terus kita lanjutkan. Itu tadi pendahuluan. Nah,
ini ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau hipotesisnya. Jadi di tinjauan pustaka itu akan kita menjelaskan terkait dengan landasan teori. Jadi teori-teori pengertian ataupun pembahasan rumus-rumus, persamaan, equation ya. Equation itu ya. Equation atau persamaan rumus itu nanti diambil dari siapa, oleh jurnal apa, jurnal siapa. Nah, itu nanti juga akan dicantumkan untuk citasinya. Kita mengambil bahan materi, hipotesis ataupun tinjauan pustaka itu dari siapa. Nah, disebutkan di sini. Nah, tapi untuk penulisannya itu berupa paragraf ya. Jadi bisa menggunakan anak subjudul. Jadi misalkan ada beberapa sub-subjudul yang harus diutarakan, bisa ditulis seperti itu. Kalau di template-nya UGM, kok hilang? Nah, ini di template-nya UGM itu untuk stylenya, nah ini ada yang namanya title, author. Nah, kalau misalkan ada beberapa sub pokok ataupun subjudul, menggunakan level heading ya. Kalau di tulisannya ini ada level heading. Ada level heading. Ini untuk small caps. Level heading 2, level heading 3. Nah, jadi ada ketentuan penulisannya ya. Nah, ini kalau di UGM untuk afiliasinya atau instansinya ada di pojok kiri halaman pertama. Kalau tadi di STTK dia menggunakan Harvard style, itu ada di atas ya, setelah judul nama dan afiliasinya. Oh, di sini juga ada pinggir. Tapi ini hanya mencantumkan alamat email penulis pertama. Penulis pertama. Jadi misalkan ini penelitiannya Agung, ya berarti alamat email dari Agung. Itu tadi tinjauan pustaka. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah metode penelitiannya. Metode penelitian itu merupakan metode kalian dari materi-materi pokok kalian itu dalam membuat rancangan penelitian, seperti halnya sampel datanya berapa, kemudian teknik pengumpulan datanya bagaimana, analisisnya itu bagaimana, seperti flowchart yang kalian pakai untuk membuat analisis data, dan alat bahan biasanya digunakan itu kita cantumkan pada metode penelitian. Ya, seperti itu. Nah, terus di hasil dan pembahasan, nah ini kita uraikan hasil analisis kita itu seperti apa, mulai dari hasil analisis kualitatifnya sama hasil kuantitatifnya. Pastinya menekankan beberapa hal, seperti halnya metode perancangan kita itu bagaimana dari berbagai metode yang sudah kita terapkan tadi di atas. Ketika kita coba pengujian, hasilnya bagaimana? Ya, nanti bisa ditambahkan dengan ini tabel, berupa tabel ataupun berupa gambar. Jadi ini merupakan alat bantu kita dalam memberikan penjelasan pada pembaca melalui artikel jurnal. Ya, pastinya ini nanti silakan kalian buat sedemikian rupa sesuai dengan format atau style yang digunakan oleh publisher atau yang melakukan publikasi. Kalau di STTKD modelnya itu menggunakan tiga baris, nah ini tiga garis tabel. Jadi ada 3 garis. Ini untuk headernya, terus ini untuk isiannya,
Terus ini untuk penutupnya, penutup headernya. Misalkan ini datanya ada banyak, ya ini banyak gini ya. Nah, berarti tabelnya di sini itu tidak ada garis. Yang garisnya itu hanya ada 3. Header, 2 garis header, sama 1 garis penutup tabel. Seperti itu. Yang pastinya untuk penulisan tabel kalau di sini itu formatnya tabel 1 titik nama deskripsi dari tabel ini. Misalkan ini tabel apa namanya? Tabel properties. Properties untuk apa? Nah, itu nanti silakan kalian utarakan. Nah, captionnya di ini judulnya itu apa? Ya. Oke. Kalau misalkan tabel itu di atas ya, caption tabel itu keterangan tabel ada di atas tabel. Kalau gambar itu captionnya ada di bawah gambar. Nah, semisal nanti ada persamaan, nanti harus dituliskan dengan ini, persamaan berapa. Jadi sebelum muncul suatu persamaan, kalian harus menyebutkan ataupun memberikan keterangan dulu. Yang lebih bagus kan membuat keterangan dulu terkait dengan apa namanya, persamaan bla 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 bla, ditunjukkan sebagai berikut pada persamaan 1. Nah, seperti itu. Kalau di JNTT, di UGM mana ini? Chart and table. Kalau persamaan di ini di UGM hampir sama ya. Cuman ini untuk posisi persamaannya, equationnya itu ada di paling pojok kanan, equationnya. Kemudian untuk mana ini? Nah, kalau gambar ini sama di bawah gambar. Kalau ini gambar juga. Nah, kalau tabel formatnya seperti ini. Jadi tabel 1, enter, kemudian deskripsi atau caption keterangan tabelnya. Nah, tabelnya ini tidak seperti di STKD ya. Tabelnya sesuai dengan apa yang diisikan di sini. Kalau misalkan tabel kalian banyak ya berarti ada banyak tabel, ada banyak kotak. Garisnya sesuai dengan kotak-kotak yang dibuat. Oke. Terus kesimpulan. Nah, kesimpulan ini bisa berisi berbagai hasil yang kalian dapatkan ya. Hasil yang kalian dapatkan nanti kalian ketikkan di sini. Semua dalam penulisannya itu berupa paragraf ya. Bukan poin per poin. Poin per poin itu digunakan untuk penyebutan level heading seperti anak subjudul. Jadi misalkan di pendahuluan itu paragraf, terus di metode misalkan ada beberapa hal seperti material, terus subjudulnya material, kemudian subjudul untuk metode, subjudul untuk apa, pengujian, alat ujinya seperti apa. Nah, itu nanti untuk itunya. Terus untuk ini untuk daftar pustaka, kalau di STTKD dia menggunakan style Harvard ya. Apa style Harvard, apa style. Dan untuk melakukan citasi silahkan kalian menggunakan Mendeley. Kemarin sudah install Mendeley ya? Sudah. Ya, jadinya pakai Mendeley yang baru atau yang lama? Kalau saya nggak tahu yang lama atau yang baru, saya udah install lama soalnya Pak. Ya. Oh, kalau berarti lama itu. Kalau yang lama Iya. itu biasanya di sini muncul ada tulisan Mendeley. Kalau yang baru itu Mendeley-nya ada di pojok kanan sini. Nah, untuk yang baru itu sepertinya hanya
support menggunakan Microsoft Word ataupun akun yang terbaru. Kalau kalian menggunakan Microsoft Word yang masih lama, misalkan di bawah 2016 atau 2016 di bawah, itu biasanya nanti akan error ini. Tidak akan bisa sinkron. Maka dari itu silakan bisa kalian gunakan Mendeley yang lama. Kalau Mendeley yang lama itu kurang lebih, bentar ini masih bisa ya. Kemarin saya install punya saya. Oh, ini Mendeley yang baru. Bentar. Ini Mendeley saya baru. Kalau Mendeley yang lama coba saya install dulu ya. Mendeley. Ini, kalau Mendeley yang lama itu modelnya seperti ini. Ini coba saya install ya, supaya ada gambaran. Oke, kita running. Agak lama ya. Oke, sambil menunggu ya ini. Artinya kalau misalkan kalian menggunakan yang di STTKD itu stylenya itu Harvard ya, atau apa style association apa style mana ini? Nah ini Harvard atau apa style. Kalau apa style itu untuk citasinya dia di apa namanya, di paragraf biasanya menunjukkan nama kemudian koma tahun kalau untuk citasi. Terus untuk ini ya, sumber kutipan biasanya nama, tahun, atau misalkan sumber kutipan yang dihiasi dari dua peneliti, ada dua peneliti kemudian tahunnya, atau misalkan ada banyak peneliti atau banyak penulis, biasanya dituliskan nama pertama, penulis pertama, kemudian ada et al. Et al itu adalah dan kawan-kawan kalau ada dari bahasa Indonesia. Ini untuk penulisannya ya, kalau di awal kalimat itu modelnya seperti ini. Kalau di akhir kalimat modelnya ditanda kurung di sini. Terus nah itu nanti silakan kalian baca. Masing-masing publisher itu berbeda-beda. Oke, Izin Pak, izin bertanya Pak. boleh. Itu untuk apa ya? Yang kutipan daftar pusaka itu kalau di jurnal kan ada yang langsung ya Pak, untuk sumber kutipannya itu ada yang apa MLA sama ISO 690 gitu Pak. Itu di kopas langsung bisa nggak Pak ya Pak kalau kayak gitu Pak? Kopas langsung. Iya bisa nggak? Bentar Maksudnya? saya screen aja Pak. Oh, silakan, silakan. Baik Pak. Saya hentikan share screen-nya. Bentar, Pak.
Ini Pak, misal kita ngutip jurnal ini ya Pak, Ya. terus kita sumbernya kutip kayak gini langsung, bisa atau tidak ya Pak? Ini kan ada apa, MLA, itu bisa tidak ya Pak? Kalau kita menggunakan referensi itu, Bibliothek, EndNote, RefMan sama RefWord itu bisa. Karena kita pakainya Mendeley, artinya Iya, kita harus upload dulu di Mendeley-nya. Itu tadi di download, kita upload ke Mendeley, baru kita citasikan ke Word kita. Nanti munculnya kalau misalkan pakai style apa, nanti akan seperti itu tampilannya. baik Pak. Berarti nggak bisa langsung di Kompas ini ya Pak? Tidak bisa. Baik Pak. Kalau Mendeley dia harus upload dulu atau dokumennya kita masukkan dulu ke Mendeley, baru kita citasikan ke dokumen kita. Seperti itu. Baik Pak. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Mungkin satu lagi Pak. Apa? Itu di pas ngupload jurnal kan ada daftar pustaka ya Pak. Sedangkan di skripsi atau penelitian kita itu jurnalnya banyak. Itu ada minimal maksimalnya enggak ya Pak? Kalau di jurnal ya, semakin banyak jurnal referensi yang kita pakai, itu semakin bagus. Tapi kalau di laporan TA itu kan memang kadang lebih banyak, memang kadang lebih sedikit. Itu tergantung dari referensi kita. Tapi yang pastinya kalau misalkan semakin banyak referensi itu akan semakin bagus nilai dari jurnal kita. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya. Oke. Jadi untuk hari ini itu hanya ini saja yang saya share ya. Ini sudah selesai, sudah sampai daftar pustaka. Jadi nanti dalam pembuatan jurnalnya silahkan kalian sesuaikan dengan template yang dipakai. Kalau misalkan kalian pakai di STTKD, silahkan kalian gunakan template ini. Kalau misalkan kalian mau melakukan publikasi di luar STTKD, pakai format yang si publisher yang di luar STTKD itu bagaimana templatenya, silakan buat sesuai template di sana. Oke ya, seperti itu ya. Ini nanti silakan kalian buat untuk pengumpulannya nanti, karena ini tugas kalian ya. Ini tidak mungkin bisa jadi untuk sehari, pasti untuk beberapa minggu ya, karena nggak mungkin langsung jadi tugasnya. Maka dari itu untuk tugas pembuatan artikel ilmiah nanti berupa draft ya, draft awal. Saya tidak menuntut semua harus full jadi sampai hasil kesimpulan, karena kan kalau bagi peneliti yang belum jadi, kadang hasil dan pembahasannya kan belum selesai dan kesimpulan juga belum bakalan bisa jadi ya. Nanti silakan ditulis sesuai dengan, misalkan bisa sampai kesimpulan ya silakan ditulis kesimpulan, kalau tidak bisa ya silakan seadanya. Yang penting untuk format penulisannya itu sudah sesuai dengan jurnal ataupun artikel yang dituju. Oke, seperti itu ya. Berarti itu nggak usah di-upload ya Pak, cuma kita ngetik aja seperti format template-nya itu ya Pak. Betul. Jadi tidak perlu diupload. Jadi nanti untuk tugasnya itu hanya kalian mengetik sesuai dengan formatnya, kontennya sesuai dengan penelitian kalian. Ya, kontennya itu. Jadi nanti silakan ditulis, dikumpulkan di e-learning. Nanti tapi untuk pengumpulannya kalau sudah selesai perkuliahan ya. Artinya untuk tugas besar kalian ini nantinya. Kayak gitu ya. Baik Pak. Siap. Oke. Baik, untuk kuliah pada pagi hari ini mungkin hanya seperti itu yang bisa saya share kali ini.